Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lulu Saniati, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, Prodi PGSD Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya akan memaparkan tentang hasil dari panduan observasi peserta didik yang pada kesempatan hari ini saya akan memaparkannya, meliputi aspek karakteristik peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosio-emosional, perkembangan moral, etnik, kultur, status sosial, minat, kemampuan awal, gaya belajar, dan motivasi. Saya mengambil peserta didik saya di SD di daerah Gampeng, yaitu siswa kelas 5. Saya mengambil peserta didik dua siswa. Peserta didik yang pertama adalah peserta didik A, yaitu peserta didik yang unggul. Yang kedua, ada peserta didik B yang kemampuannya kontras dengan peserta didik A. Saya tidak memberitahu nama peserta didik tersebut karena untuk menjaga privasinya. Kemudian ada yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik dari peserta didik A. Peserta didik A itu sudah dapat tumbuh kembang sesuai dengan fase yang dialaminya, yaitu peserta didik A sudah memiliki tinggi badan dan berat badan yang ideal. Kemudian peserta didik B tersebut agak memiliki sedikit kurang dalam tumbuh kembangnya. Dan aspek karakteristiknya yang keempat ada perkembangan sosial. Nah, peserta didik A mampu berkomunikasi baik dengan teman sebayanya, dilihat dari komunikasi dari teman sebayanya. Peserta didik A mampu membaur dengan teman yang lainnya. Saat ditanya juga, peserta didik juga tidak membeda-bedakan dan menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian peserta didik B, peserta didik di kelas cenderung ramai sendiri. Kemudian dengan peserta didik yang laki-laki, peserta didik perempuan yang B ini terlihat seperti menjaga jarak dan sering adu mulut dengan peserta didik yang laki-laki. Kemudian dilihat dari kepercayaan dirinya, dia cenderung cemas jika melakukan sebuah kesalahan atau ditegur ketika dia melakukan kesalahan itu. Sepertinya dia takut. Kemudian kepercayaan diri yang tinggi juga masih agak malu-malu ketika disuruh presentasi. Kemudian yang peserta didik A cukup dapat menjelaskan dalam presentasi dengan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian aspek karakteristik yang nomor 5 adalah perkembangan. Kemudian yang kelima adalah perkembangan moral. Peserta didik ini menunjukkan kepatuhan terhadap orang dewasa saat menasihati itu. Peserta didik A dan B sama-sama memiliki kepatuhan. Kemudian peserta didik A dan B juga menginginkan hubungan yang positif dengan orang lain seperti guru, kemudian dengan teman sebayanya. Kemudian peserta didik A dan B mampu mematuhi peraturan yang berlaku di dalam kelas maupun di dalam sekolah.
Kemudian aspek karakteristik yang keenam adalah etniknya. Peserta didik A dan peserta didik B memiliki sama-sama yaitu semuanya keturunan Jawa semua. Kemudian keduanya juga memahami perbedaan dengan peserta didik yang lainnya. Yang ketujuh adalah kultur. Kultur peserta didik memiliki sebuah kepercayaan khusus sesuai dengan kultur masyarakatnya. Merupakan seperti kepercayaan dari masyarakat Jawa pada umumnya. Peserta didik A dan B mampu untuk memahami dan menghargai orang lain. Kemudian yang kedelapan adalah status sosial. Dilihat dari peserta didik A, yaitu memiliki status sosial soal ibunya merupakan ibu rumah tangga, kemudian bapak adalah guru agama. Dan siswa A ini merupakan siswa anak tunggal. Jadi orang tua, menurut saya orang tuanya itu sangat memberikan fasilitas dan memberikan pengetahuan yang terbaik untuk anak tersebut. Kemudian lihat dari pekerjaan orang tua yang B, yang ibu merupakan pedagang dan ayah juga buruh, dan keduanya itu merupakan status sosial yang berbeda dengan peserta didik yang A tadi. Dilihat dari kedua orang tuanya yang memiliki kurang memahami tentang pengetahuan. Kemudian siswa tersebut juga merupakan anak nomor 3 yang sepertinya menurut saya anak tersebut kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Untuk menggunakan pakaian dan alat tulis yang layak, keduanya memiliki perbedaan. Dilihat dari saat proses pembelajaran, peserta didik A cukup memiliki penampilan yang cukup rapi, baju pun disetrika, kemudian alat tulisnya lengkap. Dilihat dari peserta didik yang B saat proses pembelajaran, peserta didik B menggunakan pakaian yang agak kurang disetrika, kemudian alat tulisnya pun cuma menggunakan bolpen dan menggunakan buku saja, tidak begitu lengkap. Kemudian peserta didik dua-duanya berteman dengan teman sebayanya seperti biasa tanpa membeda-bedakan status sosial dengan peserta didik yang lain. Dua-duanya saling menghargai. Tetapi dilihat dari proses pembelajaran, peserta didik B ini sering diejek dengan siswa laki-lakinya itu sering sekali tentang status sosial. Jadi siswa B ini sering diejeknya tentang pekerjaan orang tua atau nama orang tua. Jadi saat itu menjadikan proses pembelajaran ini menjadi tidak fokus dalam mencapai tujuan pembelajaran, dikarenakan peserta didik tersebut malah menanggapi dari ejekan dari peserta didik yang laki-laki. Kurang lebih seperti itu. Untuk minatnya, peserta didik A memiliki aktivitas yang rutin. Dilihat dari peserta didik A mulai sekolah, kemudian pulang sekolah dia mengikuti les bahasa Inggris dan matematika untuk mendapatkan nilai dan
memaksimalkan dalam pembelajaran. Kemudian dilihat juga dari peserta didik A itu tekun dalam mengerjakan tugas, seperti ketika diberikan tugas itu selalu dia kerjakan setelah sampai rumah. Kemudian peserta didik mampu memecahkan persoalan yang ada, itu dilihat dari peserta didik A. Setiap pengadaan kelompok atau pembagian kelompok, peserta didik A selalu mengerjakan dan memberikan ide-idenya, mengerjakan dengan maksimal, dilihat dari keseriusan dia mengerjakannya, kemudian mampu menghadapi kesulitan yang ada. Nah, kemudian dilihat dari peserta didik B, itu sama-sama mengikuti les, akan tetapi peserta didik B mengikuti lesnya hanya tematik saja. Kemudian setelah itu peserta didik mengikuti les guna mengerjakan tugas dari sekolah, jadi tidak menambah pengetahuan yang akan datang, tetapi les tersebut dilakukan untuk mengerjakan tugas-tugas yang dilakukan di sekolah. Kemudian di saat pengelompokan peserta didik dan peserta didik lainnya, peserta didik ini kurang dapat memecahkan persoalan yang diberikan oleh guru. Terlihat dari dia itu malah di kelas malah sering rame, sering mengejek atau berbuat usil terhadap temannya, sehingga dia itu malah kurang memahami dari kesulitan dari soal yang dia hadapi. Kemampuan awal peserta didik, jadi setiap pembelajaran peserta didik A itu selalu belajar di malamnya. Jadi pas pembelajaran peserta didik itu paham tentang pembelajaran apa yang akan dia pelajari, kemudian kesulitan apa yang kemudian dia tanyakan oleh guru kepada gurunya. Kemudian berbeda dengan peserta didik B yang belajar hanya saat dia ada PR, kemudian pada saat pembelajaran dia kurang antusias dalam mengikutinya. Kemudian gaya belajarnya peserta didik A itu senang menggunakan pembelajaran yang audiovisual. Dia senang dalam pembelajaran yang memiliki gambar yang menarik. Kemudian dia juga suka menulis, meringkas pembelajarannya. Kemudian dilihat dari itu berbeda dengan peserta didik yang B. Peserta didik yang B agak kurang suka dalam memahami materi, dilihat dari dia tidak senang membaca. Kemudian peserta didik yang B ini senang belajar ketika ada yang menjelaskan. Misal dia tidak paham penjelasan dari guru, kemudian siswa itu menanyakan dengan temannya, jadi dia agak kurang dalam penangkapannya. Saya lihat di kelas dia karena kurang memahami materinya, dikarenakan dia sering ramai sendiri dan sulit untuk memahami materi yang dijelaskan atau dipaparkan oleh guru. Kemudian motivasi belajar. Motivasi belajarnya peserta didik A belajar karena untuk meraih prestasi atau cita-cita yang dia inginkan, yaitu menjadi desainer. Kemudian peserta didik A selalu belajar dengan tekun. Dilihat dari pembelajarannya di kelas, itu dia terlihat seperti aktif dan selalu bertanya jika ada kesulitan, dan berani mengungkapkan pendapatnya.
Kemudian untuk pembelajaran pada siswa kelas 5 dilihat dari itu semua, saya melihat peserta didik B ini agak cenderung kurang dalam memberikan antusiasnya dalam pembelajaran, dikarenakan dari hasil observasi ini peserta didik B lebih menyukai kegiatan yang ada di luar sekolah, di luar pembelajaran, yaitu kegiatan pelajaran olahraga. Selain itu, dia pas pembelajaran di kelas dia sering melakukan kegiatan mengusili atau berbuat rame. Itu dikarenakan peserta didik itu kurang tertarik dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan motoriknya. Peserta didik A itu memiliki kemampuan dalam membaca, menulis, dan menggambar. Itu yang lebih menonjol adalah membacanya. Kemudian menonjol yang keduanya juga menggambar. Kemudian untuk olahraga peserta didik A itu agak kurang tertarik. Kemudian yang peserta didik A itu lebih menyukai menulis dibandingkan dengan kegiatan atau aktivitas membaca dan menggambar. Kemudian peserta didik B mampu dalam melompat, melempar, dan menangkap, kemudian berlari. Itu selalu dilakukan dengan senang karena dilakukannya kegiatan di luar kelas yang membuat siswa B lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.